Detik-detik terakhir Brigadir J, Ferdy Sambo sempat mencekek leher Brigadir J sebelum menghabisinya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Brigadir J yang sebentar lagi persidangannya udah mau dimulai. Hukuman apa yang didapatkan oleh Ferdy Sambo? Apakah bebas? Karena ada dorongan amplop? Nah, yang Let's Go mau bahas kali ini apa aja sih? Yaitu adalah bocoran dakwaan, eksekusi, cerita detailnya Ferdy Sambo saat menghabisi Yosua. Nah, Let's Go mau bahas tentang ini ya. Ini tuh ada di artikel Tempo. Artikelnya di sini. Nah, siap. Ternyata Let's Go baca ini tuh kejem banget, guys. Ini nih kayak G30 SPKI. Ini tuh kayak kejem banget. Kenapa Let's Go ketawa ya kalau kejem? Tapi sorry kalau ketawa nih karena susah nahan ketawa ya. Oke, kalian siap buat dengerin ini? Let's Go kita bahas. Jadi ceritanya adalah di mana Ferdy Sambo sudah merencanakan untuk menghabisi Yosua di rumah dinasnya di Duren 3 yang jaraknya itu 500 meter dari rumah pribadinya. Jadi Putri itu berangkat sampai ke rumah dinas itu sama Yosua, sama Eliezer, sama Bribka RR juga. Nah, sudah sampai di rumah dinas. Nah, kita udah pernah bahas bahwa Ferdy Sambo ini ceritanya niatnya adalah untuk bermain badminton lalu masuk ke dalam rumah dinas di Duren 3. Setelah meeting dan merencanakan siapa-siapa aja anggota-anggota yang bakal ikut dalam eksekusi besar, perhelatan akbar untuk menjalankan rencana Ferdy Sambo menghabisi Yosua. Nah, sudah dipastikan ya beberapanya. Oke, Eliezer, kamu eksekusi Yosua. Siapkan seluruh senjata kamu. Bribka RR, kamu siapkan alibi. Kuat Ma'ruf, kamu siapin mental kamu karena setelah ini kamu bakal dibully habis-habisan. Nggak. Jadi bahkan Eliezer itu sempat berdoa sebelum menjalankan eksekusinya ya. Menurut jaksa dari artikel Tempo ini, Eliezer itu sempat berada di lantai 2 kamar dan sempat termenung serta berdoa gitu. Mungkin karena aku harus menghabisi nyawa Yosua, jadinya aku berdoa meminta pengampunan dan kayaknya apa yang aku lakuin ini bener atau enggak. Tapi salah satu hal ini adalah tugas negara. Pasti ada kebimbangan di Eliezer ini ya. Nah, pada saat Eliezer itu mempersiapkan diri, kemudian 3 menit kemudian datanglah Ferdy Sambo bersama 2 orang supir dan juga 2 orang pengawal bermotor gitu. Nah, pada saat hal tersebut, Ferdy Sambo sempat menjatuhkan pistol milik Yosua yang ditahan oleh Bribka RR. Nah, Bribka RR kan sebelumnya waktu kejadian di Magelang, dia sempat tuh ngamanin pistol-pistol yang disuruh sama PC juga. Nah, jadi pistol-pistol dari Brigadir Yosua ini diamanin sama Bribka RR, takut-takut Yosua ini marah sama si Kuat Ma'ruf karena kemarin sempat diancam pakai pisau. Jadinya setelah disita, dikasihlah ke Ferdy Sambo. Nah, Ferdy Sambo ini sempat jatuhin pistolnya itu kayak ting, push, jatuh pistolnya, tak. Salah satu ajudannya Ferdy Sambo, Adzan Romer, itu sempat mau ngambil pistol yang terjatuh ke lantai. Tapi Sambo bilang, tidak usah, biar saya yang mengambilnya. Beneran kayak di film-film ya? Let's go liatin artikel ini, bayangannya sudah kayak film-film India gitu. Pistolnya jatuh, udah siap-siap nih akan terjadinya eksekusi. Seorang ajudan akan mengambilnya, jangan diambil, biar saya yang mengambilnya. Akhirnya Ferdy Sambo menunduk mengambil pistol tersebut. Sebelum mengambil pistol tersebut, Ferdy Sambo sudah mengenakan sarung tangan berwarna hitam. Itu artinya apa? Menurut Let's Go ini artinya sudah sangat persiapan sekali ya. Dia dari awal masuk, udah siapin sarung tangan, pistol pun jatuh. Nah, ketika mengambil, memastikan tidak ada sidik jari dalam pistol tersebut. Setelah sampai di rumah, Ferdy Sambo memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk memanggil Bribka RR dan juga Yosua. What? Namanya Kuat ya, Kuat Ma'ruf panggilnya What gitu. Itu nggak tung gitu, kentung. Tung. Namanya What dipanggilnya What gitu. Panggil Ricky dan Yosua, mana dia? Katanya Sambo ini menggunakan nada tinggi ya gitu. What? Panggil Ricky sama Yosua, mana dia? Selain itu, Ferdy Sambo juga menyuruh Baradae untuk menyiapkan pistol Glock 17
yang akan digunakan untuk mengeksekusi Yosua. Jadi Sambo udah nyuruh Eliezer buat siap-siap. Richard, kokang senjatamu, cepet. Eliezer pun mengokang senjatanya dan siap-siap menaruhnya di pinggang. Salah. Jangan-jangan Eliezer ngelawak ya. Udah siapin pistol, siapin di pinggang. Set. Kemudian Bribka RR, Ricky dan Yosua itu tiba di rumah tersebut pada jam 17.12. Ini sekitar jam 5 sore ya. Menurut kesaksian Ricky, ini Yosua tuh waktu masuk dan dipanggil tuh nggak ada terlihat curiga sekali. Apakah akan ada hal yang menimpa diriku? Dia tuh nggak terlihat curiga, itu dia balas santai gitu, dipanggil. Yos, mungkin omongannya Ricky, terus kita dipanggil sama atas ini, yuk kita lapor yuk sama Pak Komandan. Oke deh gitu. Santai, dia nggak ada kecurigaan apa-apa di benak, di raut wajah dari Yosua. Nah, tapi yang menariknya nih Kuat Ma'ruf tuh juga ikut masuk. Nah, tapi nggak cuma ikut masuk, Kuat Ma'ruf juga mempersiapkan senjata. Kalau Baradae itu dikasih persiapan pistol, Ferdy Sambo juga pistol, Kuat Ma'ruf dikasih senjata pisau gitu. Jadi Kuat Ma'ruf menyiapkan pisau untuk apa? Untuk jaga-jaga. Kalau nanti Yosua melawan saat dieksekusi, jadi Kuat Ma'ruf udah siapin pisau, berbekal pisau untuk persiapan kalau Yosua tuh ngelawan gitu. Oh, berarti memang dari cerita ini aja udah rencana banget, ini semuanya udah dapat senjata masing-masing gitu. Bahkan Yosua pun nggak dapat senjata gitu. Kemudian eksekusi pun dimulai. Mereka semua bertemu di meja makan tengah. Mungkin pas ketemu semua, Baradae bersama Ferdy Sambo udah siap. Nah, lalu RR, Kuat Ma'ruf dan juga Yosua datang. Mereka pasti, Litzku ngerasa mereka pasti udah lihat-lihatan nih. Udah lihat-lihatan kayak pandang-pandangan tuh. Sekarang cepat. Udah siap. Mungkin Yosua aja yang nggak ngerti kodenya. Apa ini Pak? Hah? Bapak goda-godain saya? Nggak ya, jadi ini pasti mereka udah ada kode-kode tertentu ya, entah kode-kode tatapan mata atau apa. Nah, pada saat pada saat waktu ini terjadi, Ferdy Sambo langsung bergegas memegang leher Yosua dan mencekiknya gitu. Nah, sambil memegang leher Yosua ya, dia tuh langsung dorong terus jatuhin ke depan tangga gitu. Langsung nyuruh sang Yosua ini jongkok gitu sambil mencekik leher bagian belakang. Nah, posisinya adalah menyuruh Yosua jongkok. Nah, Baradae, si Richard ada di sebelah kanannya dari Ferdy Sambo untuk siap menghabisi Yosua, untuk menembak lah, mengeksekusi. Nah, sedangkan dua sejoli ini, dua kawanan ini nih, si Samson dan si Pampam, kayak Tuyul dan Bayul ya. Dua sejoli ini berada di belakang gitu. Mereka berdua adanya di belakang untuk mungkin takut-takut Yosua ini melawan gitu. Jadi mereka siap-siap di belakang. Nah, sedangkan Baradae di sebelah kanan Ferdy Sambo. Sedangkan Putri Chandrawati itu adanya di kamar dan jarak kamarnya itu cuma 3 meter dari lokasi eksekusi. Nah, Lisku nggak tahu nih apakah jarak 3 meter dia kan pasti bisa denger nih. Pasti bisa denger suaranya, atau mungkin dia buka pintu sedikit ngintip-ngintip tuh, ada apa tuh Pak? Gitu. Ini nggak tahu ya. Putri Chandrawati yang jelas ada di tempat kejadian tersebut dengan jarak hanya 3 meter. Jadi pas disuruh jongkok, teriakan dari Ferdy Sambo tuh udah mengatakan bahwa jongkok kamu. Nah, jongkok pun Yosua sempat mengatakan, ada apa ini Pak? Gitu. Ferdy Sambo langsung memerintahkan Eliezer untuk tembak. Woi, kau tembak Richard. Kau tembak, cepetan kau tembak. Nah, mendengar perintah hal tersebut, Richard pun menembak Brigadir J. Richard pun menembak itu kurang lebih 3-4 tembakan ke arah tubuh Brigadir J. Namun tembakan dari Richard ini tidak membuat Brigadir J meninggal. Nah, tembakan dari Richard ini menurut jaksa ya, itu menyebabkan Brigadir J itu ada lubang di paru-paru, ada bagian patah di rahang karena 4 tembakan dari Richard ini. Namun seluruh tembakan yang ditembakkan oleh Richard tidak bisa menghilangkan nyawa Yosua. Namun, hal yang membuat Yosua meninggal adalah tembakan dari Ferdy Sambo. Dengan sarung tangan hitam yang dia udah persiapin, serta pistol yang dimiliki Yosua, dia menembak bagian belakang kepala Yosua. Itu yang bikin Yosua meninggal. Padahal di awal Eliezer sudah menembak 4 kali. 4 kali itu nggak bikin Yosua meninggal. Yosua hanya mengerang kesakitan dan terjatuh ke lantai. Namun, eksekusi terakhir digunakan oleh Ferdy Sambo menembak kepala belakang hingga tembus ke bagian hidung. Nah,
Setelah hal itu terjadi, Ferdy Sambo pun dengan pistolnya menembak bagian dinding-dinding untuk membuat alibi. Dah. Setelah itu dia menempatkan pistol Yosua ke tangan kiri Yosua. Seakan-akan mereka telah melakukan peperangan The Matrix. Nah, Lesti udah pernah bahas nih, tembak-tembakan tapi nggak kena-kena nih. Peperangan The Matrix dan peperangan The Raid gitu, seakan-akan nih. Imajinasi dan skripnya Sambo. Nah, cerita dari eksekusi ya. Hal ini tuh sempat diungkap oleh Deolipa juga, pengacara dari Baradae terdahulu. Nah, jadi tapi beberapa cerita ini tuh dari yang awal banget Let's Go bahas itu ketidaksinkronan gitu. Kalau dari cerita dari Tempo, ceritanya seperti yang sudah ceritain tadi. Tapi kalau dari artikel yang sebelumnya, Let's Go pernah bahas bahwa Baradae itu hanya menembak sekali. Sisanya dilakukan oleh penembakan Ferdy Sambo. Nah, kalau dari versi Ferdy Sambo tidak pernah menyuruh Eliezer untuk menembak gitu. Dia hanya menyuruh menghajar, Richard hajar Chart gitu. Tapi dari artikel terbaru dari Tempo ini mengatakan bahwa dakwaan jaksa ya mengungkapkan bahwa cerita yang terjadi adalah Eliezer menembak 4 kali dan tembakan terakhir dilakukan oleh Ferdy Sambo serta Kuat Ma'ruf sudah siap membawa senjata berupa pisau. Bribka RR pun sudah siap membawa korbannya, yaitu Yosua gitu. Bribka RR yang kita memang tahu nyalinya paling ciut, cuman bisa bawa korban, yang lain bawa senjata nih. Nah, dari keterangan ini, Let's Go merasa bahwa ini udah sangat-sangat termasuk tindakan pembunuhan berencana. Kalau tidak berencana, buat apa kalian semua bawa pistol, bawa pisau, sarung tangannya udah siap gitu. Jamnya udah siap, kalian udah menempatkan Putri Chandrawati di kamar letaknya 3 meter dari lokasi kejadian gitu. Kalau kamu cuman pengen mengkonfirmasi apa yang Yosua lakukan ke Ibu Putri Chandrawati, Putri Chandrawati harusnya ada di sana juga untuk mengetahui dan mengkonfirmasi perbuatan yang Yosua lakukan. Tapi sama sekali Yosua tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk menceritakan ataupun membela diri tentang apa yang dituduhkan oleh dirinya. Nah, menurut kalian bagaimana tentang kisah kali ini? Masih adakah harapan untuk Ferdy Sambo bisa bebas tanpa adanya dorongan amplop? Jika cerita yang diberikan dakwaan oleh jaksa ini benar, gitu. Komen aja di bawah. Bagian mana menurut kalian yang tidak masuk akal? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.